Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan kami di Noble Academy Podcast. Terima kasih sudah bersama dengan kami selama ini dan hari ini kami akan membahas tentang creativity, nature or nurture. Jadi kreativitas apakah itu alami atau harus dipupuk? Tentu masih berkaitan dengan individu gifted dan talented. Saya Sally Piri, host dari Noble Academy Podcast. Dan seperti biasa sudah bersama dengan saya saat ini adalah Miss Nancy Dinar yang adalah Director dari Noble Academy di Jakarta. Halo Miss Nancy, apa kabar? Halo Sally, terima kasih hari ini bisa ketemu lagi. Iya, udah ngopi tadi? Udah. Oke, kita akan bincang aja ya, sama kopi terus harus iya, ngopi. karena panjang kita hari ini Iya. bicaranya nih. Oke, kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi Miss Nancy mengenai creativity ya. Kreativitas anak gifted. Ketika kita berbicara mengenai hal ini, what is creativity ya? Apa sih kreativitas itu? Kreativitas itu adalah kemampuan untuk berpikir out of the box, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, mencari alternatif dari solving problem, dan juga kemampuan untuk mengkomunikasi atau mengentertain orang lain. Ada juga yang mengartikan kemampuan untuk mengubah ide, imajinasi atau mimpi menjadi kenyataan gitu. Oke. Dan ciri-cirinya seperti apa itu Miss Nancy tentang kreativitas ini? Orang kreatif seperti apa ya? Orang kreatif itu senang mencipta, original, stimulating, funny, bright, insightful gitu. Kita biasanya senang berada bersama dengan orang-orang yang kreatif, apalagi kalau mereka memiliki kemampuan untuk mengentertain gitu ya. Yes. Mereka juga sangat autonomous, seringkali dianggap eksentrik dan mendobrak atau menabrak norma dan konsensus. Misalnya anak saya sering memakai payama dan ia memakai payama kemana aja, ke mall, ke gereja, ke sekolah, bahkan ke pantai. Tentu saja ini dianggap aneh bagi orang lain, tapi dia tidak peduli. Dia berani tampil beda sebagaimana apa yang dia inginkan. Yang sering galau itu Sally seringkali orang tuanya gitu ya, karena kita khawatir dengan apa anggapan orang. Nanti kadang anaknya seperti itu, nanti orang menganggap kita tidak mendidik atau tidak memberitahu, tidak mengajar mereka yang benar gitu. Itulah sebabnya maka kita membutuhkan komunitas orang-orang parents untuk anak-anak gifted dan ini supaya mereka merasa tidak sendiri dan tahu bahwa orang-orang lain juga apa yang terjadi pada anak mereka itu masih bisa dimengerti dalam dimensi kreativitas mereka. Dan kalau kita berbicara tentang nurture atau nature yang kita bahas di episode berikutnya, kreativitas itu masuk kemana? Nature kah atau nurture kah atau dua-duanya? Sama seperti intelijen, kepribadian, maka kreativitas adalah kombinasi dari dua faktor. Namun jika mau ditanya mana yang lebih kuat, tentu saja faktor biologis, faktor genetik. Karena faktor biologis ini adalah predisposisi kreativitas. Dan apa pengaruh nature? Misalnya saya beri contoh Pablo Picasso, dia lahir dari seorang ayah yang memang pelukis dan mengajarkan dia melukis sejak dari kecil, dan gen melukis itu sudah ada, bakatnya itu sudah ada. Dan karena ayahnya mengajar, maka sejak kanak-kanak Picasso sudah mendapatkan double benefits ini, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Dengan lingkungan ia mendapatkan early training, which is very important untuk talent development. Selain itu juga ia mendapatkan training gratis dari ayahnya. Tentu saja ya, diajarkan advance skill pada usia muda. Kebutuhan dan supply untuk dia bisa berkreativitas itu selalu tersedia. Pola seperti ini banyak kita lihat di dalam highly achiever atau orang prominence people yang memiliki extraordinary talent, terutama di bidang sport, musik, akademis, faktor keluarga dan faktor lingkungan, atau yang secara khusus adalah early training. Early training mereka itu sangat kuat. Apa jadinya kalau seorang anak dia ada faktor biologis tapi lingkungan tidak mendukung atau tidak di nurture, tidak dipupuk gitu? Itu seperti apa jadinya Miss Nancy? Itu tentu saja kita tidak bisa mengharapkan pencapaian yang luar biasa, walaupun ada juga talent yang berkembang later gitu. Misalnya talent dalam hal thinker atau writer, kebanyakan penulis-penulis yang sangat populer itu mencapai peak karirnya atau peak profesionalnya itu di atas 50 tahun. Tetapi biasanya extraordinary talent itu sudah dikultivate secara dini. Entah kapan
talent itu akan menjadi performance yang extraordinary atau achievement yang luar biasa, itu beda ceritanya. Dan ada juga faktor-faktor lain sehingga bakat seorang anak tidak bisa berkembang. Misalnya karena faktor kemiskinan, atau faktor keluarga disfungsional, orang tuanya bercerai, orang tua berpendidikan rendah, karena tinggal di daerah terpencil sehingga akses untuk pendidikan yang berkualitas sangat minim. Dimana ini kasusnya banyak di Indonesia ya, karena penduduk begitu luasnya bangsa kita, ada yang di pulau-pulau yang mungkin tidak mendapatkan pendidikan sama seperti orang-orang di kota. Jadi meskipun pendidikan 260 juta, tetapi banyak sekali orang daerah yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Sayang sekali ya, karena gifted ini sebenarnya ada di mana-mana, ada di setiap populasi atau komunitas. Dan quality education anak-anak di perkotaan di Indonesia, misalnya katakanlah Jakarta, itu masih bisa juga dibilang masih ketinggalan dari negara-negara lain. Saya banyak berkunjung ke berbagai negara. Setiap kunjungan saya akan pasti pergi ke pusat pendidikan. Itu adalah tujuan wisata utama bagi saya. Mengapa? Karena saya ingin menyerap sebanyak mungkin atmosfer tentang yang ada. Kemudian bermimpi bagaimana pulang di tanah air, kemudian bisa membangun pendidikan yang berkualitas. Studi banding ya. Goal selanjutnya, tapi ada tugas selanjutnya, goal selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan mimpi itu. Bukan cuma sampai di mimpi imajinasi, tetapi mewujudkan itu menjadi kenyataan. Itulah yang di kreativitas tadi ya dibutuhkan. Ya, jadi mengubah imajinasi atau mimpi menjadi kenyataan. Ya. Nah, sekarang sebaliknya. Lingkungan yang mendukung, tapi dia tidak memiliki turunan dari faktor biologis gitu ya. Jadi dia tidak punya bakat, tapi orang tuanya mengirim les musik atau les menggambar gitu. Nah, itu seperti apa jadinya? Ya, menurut saya tidak ada salahnya anak belajar musik atau menggambar meskipun mereka kelihatannya tidak punya bakat. Tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu anak itu punya bakat sampai mereka mencoba. Bisa saja misalnya orang tuanya tidak punya bakat seni tapi kakek neneknya ada. Karena genetik itu bisa 2-3 generasi ya, dan tidak ada salahnya untuk mencoba. Kenyataannya pandangan kita tentang seni seringkali salah. Ya, karena sering kita berpikir bahwa kemampuan seni itu adalah kemampuan menggambar, ya paling enggak waktu zaman saya dulu. Jadi saya selama puluhan tahun saya berpikir saya ini bukan seorang yang kreatif, karena dulu kalau disuruh menggambar hanya bisa menggambar gunung, kemudian sawah, ada jalannya, semua patternnya selalu seperti itu. Kemudian hanya warnanya aja yang berubah-berubah. Jadi menari juga nggak bisa kaku, badannya kaku dan tidak ritmik gitu. Sampai saya mendapati bahwa kreativitas itu bukan hanya menyangkut kemampuan seni, tapi juga kemampuan untuk menghasilkan ide, kemampuan untuk sintesis informasi, kemampuan untuk inovasi dan invention. Dan tidak semua seniman itu adalah produser. Ya, tapi ada juga seniman consumer. Gitu. Mereka menikmati, kemudian beli lagu. Kebanyakan kita itu senang menikmati lagu ya. Ada juga yang membeli lukisan-lukisan mahal karena mereka bisa mengapresiasi seni. Jika semua seniman itu ada produser, tentunya tidak ada karya mereka, tidak ada yang beli ya. Harus ada yang konsumer yang menikmati juga gitu. Ada anggapan bahwa semua orang adalah kreatif dan tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Itu menurut anggapan seperti ini, menurut pandangan Miss Nancy bagaimana ya? Ya, sama seperti anggapan yang mengatakan bahwa semua orang itu intelijen. Jika setiap orang adalah kreatif, maka kreativitas itu tidak ada artinya. Ya. Dan jika setiap orang adalah intelijen, maka kita tidak perlu kata intelijen. Ya. Manusia adalah makhluk intelijen karena kemampuan kita untuk berpikir kompleks. Tetapi tidak semua orang adalah intelijen. Pengertian yang sama juga kita bisa pakai untuk kreativitas. Mungkin yang dimaksudkan di sini sering adalah bahwa setiap orang itu berbeda, itu benar. Setiap orang adalah unik. Bisa menjadi berbeda, apakah sama dengan menjadi kreatif? Itu tidak sama gitu. Menjadi berbeda, menjadi unik ya kita semua, tapi kreatif belum tentu, karena kreativitas itu adalah kemampuan, adalah set of traits ya.
set of traits. Dan ada kontinum dalam kreativitas juga, tentu pasti ada. Misalnya orang punya kreativitas sedang, kemudian tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi gitu. Dan setiap individu memiliki area kreativitas yang berbeda-beda. Mungkin itu karena kita memiliki area kreativitas yang berbeda-beda, seringkali orang menganggap oh ya semua orang itu kreatif. Mungkin karena ada satu faktor yang membuat mereka berbeda atau area kreativitas mereka yang membedakan mereka dengan orang lain gitu. Iya. Tadi disebut intelijen gitu. Apa sih hubungannya antara kreativitas dengan intelijen ini? Orang kreatif, tidak semua orang kreatif itu highly intelligent maksudnya ya. Highly, terutama mereka yang memiliki kemampuan spesifik dalam hal-hal misalnya seni, menyanyi, bermain musik. Para expert mengatakan bahwa ada titik tertentu, ada poin tertentu di mana intelijen sama kreativitas itu tidak bisa dibedakan, yaitu ketika seseorang memiliki IQ di atas 120. Jadi untuk mereka yang highly intelligent, sudah pasti mereka adalah orang-orang yang kreatif juga. Tapi tidak semua orang kreatif mereka high intelligence. Tidak semua kreatif high intelligent, tapi intelligent high intelligence pasti kreatif. I see. Miss Nancy, kita menerima pertanyaan yang masuk via admin di 08111 168 167. Pertanyaannya adalah, apa kurikulum pendidikan yang digunakan oleh Nobel Academy? Kurikulum Nobel Academy adalah kurikulum yang didiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak gifted. Kalau bicara mengenai standar, kami menggunakan 2 standar, yaitu standar National Standard Amerika yang dikenal dengan Common Core, kemudian standar nasional Indonesia. Apa yang dilakukan beberapa textbook atau subjek, kami memakai buku yang memang sudah diterbitkan khusus untuk anak-anak gifted berdasarkan Common Core Standard. Tetapi kami juga melatih guru-guru untuk bisa membuat kurikulum diferensiasi masing-masing, karena tidak selalu ada textbook tersedia untuk anak-anak ini. Jadi guru diajarkan untuk bisa bagaimana mereka memodifikasi kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan anak-anak gifted. Karena anak-anak gifted juga berbeda-beda ya. Ada yang gifted jago math, yang lain jago bahasa, kemudian kita tidak bisa menyamaratakan, jadi sangat individual sekali. Di sekolah kami hanya dalam satu kelas itu sangat sedikit anak-anaknya gitu ya, 4-8 anak dalam satu kelas, sehingga kebutuhan individual mereka bisa penuhi oleh guru gitu. Tadi Miss Nancy menyebut diferensiasi, apa itu maksudnya ya? Ya, diferensiasi mungkin kita perlu membahas ini kali ya, Sally ya, dengan satu podcast yang lebih jelas apa diferensiasi. Diferensiasi secara singkat adalah learning style yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak student. Oke. Balik lagi ke soal kreativitas. Nah, kalau kreativitas murid-murid Nobel itu seperti apa yang tidak dimiliki oleh pelajar seusia mereka ya? Iya, banyak ide-ide yang mereka pikirkan itu berangkat dari sebenarnya concern atau problem yang mereka lihat di masyarakat. Salah satu trait atau karakteristik dari anak gifted adalah mereka sensitif terhadap injustice, terhadap masalah keadaan di masyarakat yang menurut mereka tidak semestinya, dan itu sebabnya kita istilahnya apa ya, bukan memanfaatkan atau memakai kesempatan ini untuk membawa mereka untuk concern dengan apa yang terjadi. Misalnya tahun lalu karena kita Indonesia mengalami beberapa musibah, tsunami, jadi ada murid yang sangat concern, kok kita tsunami yang mana Indonesia itu harusnya bisa diprediksi, tapi tidak selalu bisa diprediksi ya. Bagaimana membangun misalnya shelter untuk mengurangi mengurangi victim atau casualty dari tsunami ini.
Jadi mereka mikirin gitu. Kemudian ada juga murid-murid yang melihat keadaan Jakarta misalnya ya, keadaan Jakarta ini dengan berbagai masalahnya, kabarnya Jakarta ini akan tenggelam 2050 sudah berapa persen dari Jakarta akan tenggelam. Ini membuat mereka untuk menciptakan ide bagaimana menciptakan kota yang sustainable city. Jadi mereka melakukan mulai dari desain, kemudian mempelajari arsiteknya. Itu yang mereka lakukan, dan it's very extensive study buat anak-anak studi seusia mereka gitu. Iya. Berarti mereka mengikuti perkembangan berita ya, mengikuti mungkin dari televisi yang dia tonton. Dari guru sebenarnya, dari guru mengarahkan mereka untuk melihat masalah yang ada. Dan kami juga punya metodologi, salah satu dari metodologi adalah mentorship, yaitu seorang expert yang kami bawa ke sekolah. Jadi anak-anak yang memiliki spesifik ide atau project, mereka dimentor langsung oleh expert gitu. Menarik. Ya. Miss Nancy, apakah individu gifted itu mereka moody atau bagaimana? Benar nggak tuh ya? Bukan hanya moody, tapi orang yang highly kreatif dan highly intelligent seperti manic depressive. Ini karena faktor yang disebut overexcitability yang diperkenalkan oleh seorang psikolog Polandia, Kazimierz Dabrowski. Dabrowski menyebut bahwa ada 5 area overexcitability atau intensitas super sensitif dari individu gifted, yaitu pada area pertama intelektual mereka, emotional, kemudian imaginational, sensual, dan physical. Karena intensitas ini membuat seseorang gifted itu sering overwhelming dengan dirinya sendiri. Contoh papa saya seorang yang memiliki intensitas intelektual yang sangat tinggi. Ciri-cirinya ada mereka punya rasa ingin tahu yang sangat besar, dan jika sedang belajar sesuatu itu bisa tidak tidur berhari-hari, bahkan lupa makan. Tetapi kemudian fisiknya itu tidak kuat, akhirnya setelah itu lemes atau jatuh sakit. Itu sebabnya untuk orang-orang gifted kita perlu membekali mereka dengan pendidikan untuk self regulation, untuk mengontrol emosi dan intensitas mereka ini ya, build good habit, healthy lifestyle, kemudian healthy relationship, balance di dalam kehidupan mereka. Ini juga yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak sejak mereka kecil, untuk mengenali bidang area overexcitability mereka, serta mengajarkan bagaimana self-regulasi gitu, sehingga mereka nggak overwhelmed dengan keadaan itu. Dan ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya adalah individu gifted, oke nggak sih kalau kita bilang ke mereka bahwa nak, kamu tuh gifted gitu ya? Itu menurut Miss Nancy bagaimana pandangannya ya? Ya, banyak orang tua yang mungkin menghindari mengatakan itu kepada anak karena takut nanti anaknya jadi sombong gitu ya. Dan bahkan banyak dari kita tidak mau mengakui bahwa saya ini gifted karena dipikir nanti kamu sombong kok gifted gitu ya. Tapi menurut saya oke-oke saja, terutama untuk alasan tadi ya, supaya mereka bisa belajar self regulasi. Contohnya misalnya anak saya overexcitability di dalam intelektual sama imaginational. Ide-idenya itu tidak pernah berakhir, sehingga membuat dia kesulitan tidur, dan imajinasinya itu sangat vivid. Sehingga seringkali siang hari dia kelihatan menghayal, absent minded, lupa ini lupa itu karena cranky, dan ia mengaku bahwa sering di kepalanya dia bermain game, dia menciptakan game sendiri kemudian bermain di kepalanya. Satu-satunya cara untuk membuat anak-anak ini aware dengan apa yang dialaminya adalah dengan memberitahu mereka, mengajari bahwa itu adalah karakteristik dari overexcitability karena giftedness-nya mereka. Dan dengan kemampuan imajinasi seperti ini sebenarnya mereka bisa menciptakan banyak hal, bisa menulis buku, membuat game, bisa mempunyai ide untuk riset bagi kemanusiaan, dan macam-macam bisa dilakukan. Tetapi kemampuan yang sama tanpa diregulasi akan berdampak negatif terhadap anak-anak tersebut. Dan bukan cuma anak-anak, sampai orang dewasa pun masih mengalami dampak negatif karena mereka tidak tahu bagaimana meregulasinya. Dan sekarang kalau misalnya kita bicara tentang kesuksesan dan kreativitas, apakah kedua hal tersebut ada hubungannya ya Miss Nancy ya?
Ya, tergantung cara kita mendefinisikan apa itu sukses, apa itu high achievement gitu ya. Masalahnya gini Sally, orang-orang yang highly kreatif dan highly intelligent, mereka memiliki perspektif yang berbeda tentang kesuksesan dan pencapaian. Seringkali apa yang mereka cari itu bukan hal-hal materi yang membuat kita ini ya asal ya kenapa bingung gitu sih? kenapa sih gitu Gemes ya, sendiri. harusnya kamu bisa gitu tapi kok nggak peduli gitu. Contohnya Mozart, apakah Mozart sukses atau tidak? Mostly kita akan mengatakan bahwa Mozart itu adalah seseorang yang sukses. Tetapi kalau kita lihat kehidupan Mozart selama hidupnya, bahkan dia meninggal di dalam kemiskinan, karyanya baru diapresiasi orang lama setelah dia tiada ya. Banyak karya seni baik musik, lukisan, tulisan menjadi populer ketika penciptanya sudah tidak ada. Nah, apakah mereka itu sukses? Apakah mereka itu bisa kita sebut high achiever? Kalau sukses kita ukur dari hal-hal materi, maka seringkali banyak orang-orang kreatif seperti mereka itu tidak sukses. Tapi kalau kita ukur sukses dalam hal kontribusi terhadap kemanusiaan, maka banyak orang-orang yang kreatif yang selama hidupnya miskin adalah pahlawan sebenarnya. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang bisa nggak sih orang kreatif itu sekaligus dia juga menghasilkan gitu, jadi make money gitu? Bisa saja kalau orang kreatif menghasilkan money, tetapi banyak orang kreatif yang motivasinya mereka bukan materi. Dan banyak orang kreatif tidak tahu making money. Mereka enjoy creating, they enjoy creating, tetapi tidak bisa menghasilkan uang. Karena untuk making money ada banyak skill lain yang dibutuhkan. Ya, ada bukan hanya kemampuan untuk inovasi atau menciptakan hal-hal baru, tetapi kemampuan misalnya marketing, bagaimana selling the idea. Ini totally different sets of skills dari giftedness. Dan ini tidak gampang. Banyak juga orang-orang gifted dan orang-orang yang highly intelligent bahwa mereka selama hidupnya sibuk dengan ide mereka, mengembangkan ide, mengembangkan teori, sehingga tidak ada waktu mereka untuk selling idea, selling making money. Ini adalah peran sebenarnya stakeholders, peran pemerintah, peran parents, peran investor, promotor, atau orang-orang yang untuk mencari ide-ide baru dan inovatif. Di Nobel Academy kami aware dengan hal ini, sehingga mengajarkan anak-anak untuk mengembangkan communication skill mereka juga, mengembangkan mereka untuk selling their idea, untuk express their idea. Jadi tidak seperti dugaan banyak orang bahwa anak gifted itu weird, awkward, nerdy, bookish gitu. Tidak seperti itu, bahwa kita melatih mereka untuk bisa berdiri di depan audience, kemudian melatih mereka untuk bisa public speaking, karena mengingat di kedepannya seperti itu ya, mungkin mereka punya inovasi, ide yang luar biasa, tetapi mereka juga harus mampu untuk menjual ide tersebut. Iya. Kemudian apa sih program atau metodologi untuk mendorong anak gifted ini berkembang gitu ya, Miss Nancy? Ada nggak? Metodologi ya untuk anak gifted berkembang. Sama seperti intelijen, kita tidak bisa mengajarkan anak. Yang bisa kita lakukan adalah membantu mereka mengembangkan kreativitas ini. Jadi caranya ya itu dengan menciptakan lingkungan yang baik untuk mereka bisa berkembang. Karena anak-anak gifted walaupun mereka highly gifted, highly intelligent, tapi otak mereka kan sedang berkembang. Mereka butuh diajar structure, butuh diajarkan untuk executive function. Walau kreativitas tidak diajarkan, tetapi habit itu bisa diajarkan. Ya, mengajarkan anak-anak untuk build study skills yang bagus, mengajarkan mereka untuk disiplin, itu bisa diajarkan. Dan di Nobel Academy semua set of personality itu kita ajarkan dalam bentuk karakter building atau affective learning. Jadi saya setuju tuh kalau misalnya sekolah karakter building adalah subjek utama. Karena kita masuk ke kurikulum gitu jadinya. Karena kita mau agar anak-anak kita itu sukses bukan waktu mereka sudah lama tiada, udah 100 tahun gitu baru ide mereka atau karya mereka dihargai orang. Tetapi kita mau agar mereka juga bisa menikmati karya tersebut selama mereka hidup. Tapi bagaimana anak-anak ini bisa siap menghadapi pasar yang sangat kompetitif, pasar ide yang sangat kompetitif, itu mereka membutuhkan
karakteristik lain selain dari giftedness. Itu sering disebut dengan kata grit. Jadi bukan cuma gift, tetapi grit. Jadi di Noble Academy adalah tempat di mana gift and grit grow. Gitu. Ya, bagus, menarik Ya, ya. grit and gift grow. Ya. Triple G ya. Ya, Jadi Triple G. sekarang apakah teknologi itu dapat mendorong anak menjadi kreatif gitu? Iya, teknologi sekarang nggak bisa kita hindarin lagi ya. Dan di sekolah kami sangat teknologi based, memakai banyak teknologi. Nah, anak-anak, semua anak memiliki personal iPad. Tapi teknologi adalah alat. Kita memanfaatkan alat bukan hanya untuk memudahkan proses pembelajaran, tapi juga membuat anak-anak belajar lebih efektif. Dan karena teknologi ini adalah alat, itu sebabnya efektivitas atau resultnya tergantung dari cara memakainya. Jadi kreatif, bisa aja teknologi menjadi penghambat kreativitas, bisa aja teknologi justru membantu mengembangkan kreativitas gitu ya. Kalau bicara mengenai gimana kreativitas apa bisa diefektifkan dengan teknologi, kita mikirin ya misalnya 100 tahun yang lalu banyak gitu, dimana belum ada teknologi. Banyak penulis pelukis zaman lampau tidak memakai teknologi. Bahkan penulis Jane Austen itu jarang keluar dari rumahnya, tapi imajinasinya bisa kemana-mana gitu, dan bisa menulis dengan cara yang kreatif. Karena creativity dan constraint ada hubungannya dengan keterbatasan resources, dengan limited resources akan mendorong seorang anak atau seorang individu untuk lebih kreatif. Ada waktu-waktunya di rumah, misalnya saya semua turn off semua screen, kemudian ngajak anak, oke, let's get bored. Karena dengan boredom itu akan mendorong mereka menciptakan sesuatu untuk menghibur diri ya. Anak-anak itu nggak bisa diem. Dalam otak mereka harus bergerak, dan hanya boredom yang akan mendorong mereka untuk menciptakan sesuatu. Jadi seringkali itu ya tadi ya, teknologi bisa membantu, bisa juga menghambat, tergantung dari bagaimana cara kita menggunakannya. Contoh aja misalnya sih, kalau tadi mengajak anak-anak untuk let's get bored gitu, terus mereka cara keluar dari kebosanan itu apa misalnya? Iya, kalau mereka akan melakukan macam-macam, misalnya menggambar, menulis, bikin craft, knitting. Anak saya suka merajut, suka main play-doh, atau dengan apa yang ada di dalam rumah mereka akan membangun sesuatu gitu, sesuatu, atau memasak. Seringkali mereka juga masak ya. Dan mereka enjoy gitu. Itu hanya pada saat ketika kita tidak mengizinkan, nggak boleh nonton, nggak boleh pakai YouTube, nggak boleh. Terjadi. Betul. Miss Nancy, kita sudah hampir mencapai penghujung perbincangan kita hari ini. Nah, menarik ya, seru banget tadi kita. Nah, sebelum kita mengakhirinya, boleh berbagi tips barangkali ya, bagaimana mengelola atau menjalankan keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan ya selama ini. Iya, misalnya saya ini kemauannya masih seperti anak muda ya, masih Bagus. banyak sekali ide-ide, tapi saya belajar untuk memilih prioritas, belajar untuk say no untuk diri sendiri, dan seiring bertambahnya usia mungkin saya lebih memperdalam hal-hal spiritual gitu ya. Saya juga belajar meditasi, breathing, membantu untuk relax, dan belajar untuk have pleasure. Karena dari dulu saya orangnya suka berpikir, kadang sampai malam susah tidur karena pikirannya tidak bisa berhenti, ide terus mengalir, dan ini membuat mengganggu kesehatan. Waktu masih muda sih belum terlalu berasa ya, tapi bertambahnya umur sudah harus belajar untuk relax breathing, dan ini adalah teknik yang harus diajarkan juga kepada anak-anak, termasuk dalam self regulasi tadi, bagaimana caranya untuk relax, buat pikiran dan relax. Dan saya menemukan salah satu caranya adalah dengan meditasi yoga, membantu saya untuk relax ya, secara fisik dan juga secara psikis. Dan saya juga mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung gitu. Ya, saya punya
staff-staff yang nggak komplain, yang udah mengerti kalau misalnya dihubungin malam-malam, dikasih WA, dikasih tugas sampai malam-malam udah tahu gitu ya. Itu biasa. Karena seringkali ide itu datang bisa kapan saja Yes. gitu kan, dan kayak saya tidak mau kehilangan ide-ide tersebut sehingga harus lagi dibagi kepada yang lain. Kalau enggak bisa lupa gitu ya. Dan sudah ada orang-orang seperti ini yang mungkin di situ ya yang bagikan. Iya. Oke. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami Noble Academy Podcast, dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Miss Nancy Dinar. Sama-sama, Sally. Thank you Miss thank you. ya. Beliau adalah Director dari Noble Academy di Jakarta. Anda dapat memperkenalkan program ini kepada saudara, keluarga, atau teman jika ingin memerlukan informasi lebih dalam lagi mengenai individu gifted dan talented ya Miss Nancy ya. Silakan beri komentar atau pertanyaan, like dan subscribe Noble Academy Podcast, dan nantikan episode kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengar podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin mengetahui tentang Noble Academy lebih lanjut, dapat membuka website kami atau dapat langsung menghubungi kami melalui email atau nomor telepon yang tertera di bagian deskripsi di bawah. Terima kasih.